Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di masa pandemi ini kita masih diberi berbagai macam nikmat, terutama nikmat umur yang panjang sehingga kita masih bisa menghirup nafas yang gratis ini tanpa ada biaya. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua adalah orang-orang yang nanti mendapat syafaat beliau di yaumil mahsyar kelak nanti. Ya, baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muriani Boru Tampu Bolon. Adapun materi yang akan saya sampaikan yaitu seputar berpikir kritis. Nah, sebelum kita lebih lanjut, saya ingin bertanya kepada siswa-siswi sekalian, pernah tidak merasakan atau ketika berjalan pada suatu tempat atau melihat sesuatu yang baru, ada pertanyaan yang ingin ditanyakan namun bingung pertanyaan itu mau ditanyakan sama siapa. Nah, tanpa kalian sadari ternyata kalian sudah masuk ke tahap berpikir kritis. Nah, untuk lebih lanjut kita bahas dulu apa itu berpikir. Baik, dengarkan. Yang pertama, berpikir adalah aktivitas yang sifatnya mencari ide atau gagasan dengan menggunakan ringkasan yang masuk akal. Itu dia berpikir. Nah, apa itu berpikir kritis? Nah, berpikir kritis adalah suatu proses di mana seseorang dituntut untuk menginterpretasikan dan mengevaluasi informasi untuk membuat sebuah perubahan atau keputusan berdasarkan kemampuan menciptakan ilmu pengetahuan dan pengalaman. Nah, itu salah satu dari pengertian berpikir kritis. Nah, untuk lebih lanjut, ada 5 tahap yang perlu kita perhatikan atau kita laksanakan setiap harinya untuk melatih kita bagaimana mengembangkan berpikir kritis. Ya, tahap yang pertama apa itu? Dengarkan. Yang pertama, banyak bertanya. Nah, itu tadi ketika kita berjalan pada suatu tempat, ada sesuatu yang mengganjal di hati ingin kita tanyakan, itu boleh langsung dipertanyakan. Sama siapa bertanya? Silahkan sama siapa saja. Baik itu anak kecil, baik itu orang dewasa, bahkan bertanya pada alam pun boleh. Ya, jadi kalau saya berprinsip setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Namun tidak semata prinsip ini bisa kita pakai dalam segala urusan kita di kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yang kedua, belajar mengevaluasi gambar. Saya punya pengalaman ketika masih kecil, di majalah-majalah ada 2 gambar sama persis namun ada perbedaan. Gambar yang pertama itu biasanya lebih lengkap dan gambar yang kedua ada perbedaan. Misalkan matanya tidak ada alisnya misalkan. Nah, itu kita secara tidak langsung sudah dilatih untuk menganalisis gambar. Itu salah satu contoh dari sekian banyaknya contoh menganalisis ya. Kemudian yang ketiga, melengkapi cerita atau tonton kembali. Misalkan kita menonton sebuah film, kita melihat cerita tersebut, setelah kita tonton, kita melihat cerita tersebut, kemudian setelah selesai kita ceritakan kembali atau kita bahas kembali dengan pemikiran kita sendiri ya. Boleh ditambah tapi jangan dikurang. Nah, kemudian yang keempat, biasakan mengeluarkan pendapat. Contoh, kalau kita mau berangkat ke sekolah, biasa diantar oleh ayah kita, boleh kita keluarkan pendapat, misal kepingin atau ingin sekali diantar oleh kakak, atau ingin sekali diantar oleh paman, atau siapapun yang kita mau. Nah, dari sedini mungkin ketika memiliki pendapat, itu langsung saja dikeluarkan. Ya, tidak perlu takut atau tidak perlu sungkan untuk mengeluarkan pendapat. Masalah pendapat kita diterima, itu terserah nanti, itu urusan nanti, yang penting kita sudah keluarkan pendapat. Atau misalkan ketika ibu kita menyiapkan sarapan itu nasi goreng dan kita ingin telur dadar misalkan, itu boleh kita ungkapkan pendapat bahwasanya kita ingin telur dadar bukan nasi goreng ya. Itu salah satu melatih diri untuk selalu berpikir kritis supaya apa? Supaya terbiasa nanti ketika sudah dewasaan kita sudah terbiasa berpikir kritis. Kemudian yang kelima, berlatih melalui pengamatan. Nah, ketika kita pergi atau ke tempat sesuatu, melihat sesuatu yang baru, kita melatih diri untuk menganalisis apa yang sedang kita lihat, apa yang sedang kita dengar, atau apa yang sedang kita rasakan. Juga boleh kita analisis, ya.
Mungkin itu saja, ada 5 tips atau 5 cara untuk melatih berpikir kritis. Untuk selanjutnya, kalau ada yang kurang jelas nanti kita bahas di diskusi selanjutnya. Nanti akan ada cuplikan-cuplikan video yang bisa membantu mendukung penjelasan dari berpikir kritis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.